Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Gusriani, merupakan dosen di jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Saya ditempatkan di home base program studi Teknologi Industri Pertanian sejak tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada Serdos tahun 2024. Saya menyajikan video rekaman pengajaran pada mata kuliah Analisis Pengambilan Keputusan yang telah beberapa kali saya ampuh. Mata kuliah ini juga tercatat di Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah analisis pengambilan keputusan dengan metode dengan kode mata kuliah TIP 311 merupakan salah satu mata kuliah wajib semester 6 dengan sebesar 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 6. Adapun CPL yang ingin dicapai pada mata kuliah analisis pengambilan keputusan ini yaitu meliputi komponen utama berupa sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk CPL sikap, yakni diharapkan mahasiswa mampu memiliki kemampuan berpikir yang cerdas, analitis, kreatif, dan mandiri, serta mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan CPL pengetahuan diharapkan mahasiswa menguasai prinsip analisis keputusan dengan baik. CPL keterampilan umum dapat berupa kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan menyajikan alternatif pemecahan masalah dalam sistem industri pertanian. Kemudian juga mampu mengembangkan pola pikir kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengintegrasikan pilar kompetensi teknologi industri pertanian. Pada keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi alternatif serta mampu mengambil keputusan solusi terbaik untuk permasalahan agroindustri, serta mampu bertanggung jawab atas proses pekerjaan dan hasilnya dalam semua kegiatan secara mandiri dan dapat bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. CPL ini akan dijabarkan kembali dalam 4 CPMK yang lebih spesifik, yakni yang pertama, menunjukkan sikap cerdas, analitis, kreatif, dan bertanggung jawab pada bidang keahlian, analisis pengambilan keputusan secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip analisis pengambilan keputusan serta mampu mengaplikasikannya dalam sejumlah pengambilan keputusan di bidang manajemen dan industri pertanian. Yang ketiga, yaitu mampu menerapkan pemikiran yang kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengintegrasikan pilar kompetensi yang menunjang teknologi manajemen dan rekayasa sistem, serta mampu mengidentifikasi permasalahan dan menyajikan alternatif pemecahan masalah di bidang teknologi industri pertanian. Terakhir, diharapkan mampu menerapkan ilmu teknologi pertanian dalam mengatasi sejumlah permasalahan dan memberikan alternatif solusi terbaik melalui ilmu analisis pengambilan keputusan yang dipertanggungjawabkan melalui laporan secara mandiri. Mata kuliah analisis pengambilan keputusan ini terdiri dari 16 pertemuan, 2 diantaranya berupa ujian pertengahan semester dan ujian akhir semester. 13 pertemuan lainnya berupa tatap muka yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, terdiri dari 12 materi pembelajaran antara lain yang pertama konsep dasar keputusan, kedua bisnis plan dan etika pengambilan keputusan, yang ketiga pohon keputusan atau decision tree, yang keempat teknik pengambilan keputusan, yang kelima teorema Bayes, yang keenam metode perbandingan eksponensial, ketujuh metode Delphi, yang kedelapan voting, yang kesembilan analisis hierarki proses, yang kesepuluh teknik permodelan interpretatif structural modeling, yang kesebelasnya sistem penunjang keputusan atau decision support system, yang terakhir kita bicara soal analisis SWOT. Dan satu pertemuan terakhir berisi team-based project membahas tentang studi kasus pengambilan keputusan yang dilakukan secara berkelompok.
Selanjutnya kita membahas tentang komponen interaksi. Pada komponen ini, interaksi dosen dan mahasiswa, dosen berada di pusat interaksi, berperan sebagai fasilitator, mentor, dan evaluator. Proses interaksi dapat dibagi menjadi 3, yakni pertama interaksi di dalam kelas dapat berupa pelaksanaan kuliah tatap muka, diskusi, kerja kelompok, presentasi, serta membahas studi kasus terkait dengan mata kuliah analisis pengambilan keputusan. Kemudian interaksi yang kedua berada di luar kelas, ini dosen dan mahasiswa dapat melakukan konsultasi terkait mata kuliah yang belum dipahami atau studi kasus yang dipilih untuk menunjang pemahaman perkuliahan. Interaksi yang terakhir dapat berupa interaksi digital. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi menggunakan platform online berupa WhatsApp group, mata kuliah, kemudian juga aplikasi seperti aplikasi Trello, kemudian memanfaatkan learning management system, dalam hal ini learning unit, untuk memastikan kelancaran komunikasi dan akses informasi. Diharapkan interaksi ini mampu mendukung proses pembelajaran yang komprehensif, memastikan bahwa mahasiswa mendapat pemahaman yang mendalam dan praktis terkait mata kuliah analisis pengambilan keputusan ini. Berikutnya akan saya jelaskan tentang komponen asesmen. Pada bagian ini, penilaian mahasiswa diperoleh menjadi atau berasal dari 5 indikator. Yang pertama, aktivitas partisipasi sebesar 10% dinilai dari keaktifan mahasiswa dalam kelas. Kemudian hasil proyek studi kasus dapat berupa tim based project sebesar 40%. Kemudian tugas kita ambil 20% yang dinilai secara objektif dari kinerja individual. UTS dan UAS masing-masing 15% diambil dari hasil ujian tertulis yang dilakukan. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah analisis pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya hari ini pada perjumpaan kita pada materi analisis hierarki proses pertemuan ke-11 pada mata kuliah analisis pengambilan keputusan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupayakan saudara sekalian memahami konsep teoritis dan tujuan dari analisis hierarki proses serta mampu mengaplikasikannya pada beberapa studi kasus. Sebelumnya, di antara kalian masih ada yang ingat materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Oke, silakan Shirley. Minggu lalu kita membahas tentang voting, Bu. Oke, voting. Ya, masih ada ingat semua. Ada nggak yang bisa kasih penjelasan? Apa sih sebenarnya voting itu? Silakan. Jadi voting itu salah satu cara pengambilan keputusan yang dilakukan dengan proses pemungutan suara, di mana voting itu dilakukan ketika tidak dicapai sepakat dalam musyawarah. Voting itu ada 2 jenis, yaitu ada voting binarinal dan juga voting preferensial yang di mana pemungutan suara itu didasarkan pada kesukaan dari pemilih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi benar ya, minggu lalu kita membahas tentang voting dan juga terkait dengan beberapa studi kasus yang pernah kita bahas dan saya sudah koreksi juga studi kasus yang telah kalian serahkan ke saya. Hari ini kita kaji ke arah analisis hierarki proses. Oke, sebelumnya kita bahas sedikit dong konsep dan tujuan dari AHP. AHP merupakan salah satu model pendukung pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati, di mana bertujuan untuk menguraikan, kemudian memanage faktor-faktor yang kompleks menjadi lebih runut dan lebih hierarki atau tersusun dengan rapi. Melalui penggunaan hierarki ini diharapkan semua masalah yang kompleks dapat lebih terstruktur dan sistematis. Ada 3 prinsip utama nih kalau kita kaji soal AHP.
Ya, yang pertama kita mengkaji soal dekomposisinya, kemudian yang kedua kita mengkaji tentang perbandingan nilai, dan yang ketiga tentang skala prioritas. Case lah ya, kita sebagai seorang mahasiswa, kalian semua sebagai seorang mahasiswa, kadang misalnya Bu, saya ini bingung mau beli HP, misalnya seperti itu. Simple, tapi gara-gara HP ini tadi bisa kita ambil runutan skala prioritasnya ke arah mana. Kepengennya saudara sekalian ngambil HP dengan karakter gimana sih kriterianya? Nah, bisa dirunutkan dengan budget sesuai dengan kantong masing-masing, ya kan? Kita kaji sedikit tentang dekomposisi. Nah, di sana bisa dilihat bahwa pertama kita mempelajari tujuan ngambil HP itu tadi apa. Ya, kalau kasusnya, Bu, saya ini kepengen ganti HP karena yang lama udah nggak bisa dipakai atau karena mengikuti kebutuhan terkait dengan tugas dan lain hal. Jadi kita kaji dulu tujuan dari pengambilan analisis hierarki proses itu apa sih? Ya, yang kedua, nah kita membahas tentang kriteria. Kriteria ini seperti tadi, misal kalau kita bahas tentang HP, berarti Bu, kapasitas kameranya nih berapa piksel. Kemudian memori eksternal dan internalnya berapa. Nah, itu kalau kita kaji ke arah kriteria yang mendukung tujuan pembelian HP itu tadi. Kemudian baru kita kaji ke arah alternatif. Alternatif tuh misalnya, Bu, saya jatuh pilihannya sepertinya sesuai dengan kriteria saya ini ada Samsung, kemudian ada iPhone, ada Vivo. Nah, itu yang bagian dari alternatif. Ini kalau seandainya kita kriterianya hanya terdiri dari satu lapis. Bisa sampai banyak lapisan dalam sub-sub alternatif yang nanti kita learning by doing mempelajarinya. Oke, lanjut ya. Ini contoh. Saya ambil contoh kalau seandainya kita melakukan pemilihan perumahan KPR dengan 3 kriteria dan 3 alternatif. Pertama, kita ambil tujuan. Ngapain sih tujuan ngambil KPR itu tadi? Kemudian kita ambil, Bu, saya menginginkan perumahan KPR yang terbaik. Itu jadi tujuan kita. Kemudian kita bahas apa saja yang menjadi kriteria kamu dalam memilih perumahan. Atau, Bu, karena saya ini masih ngekos, tentu apa saja sih yang menjadi poin-poin kalau kita milih kosan yang mau kita tempati. Misalnya kualitas bangunan, kalau dalam case ini saya ambil kualitas bangunan, fasilitas, dan lokasi. Clear ya, itu menjadi salah satu kriteria kita. Nah, kalau kita bicara soal alternatif, artinya yang menunjang kriteria-kriteria itu saja, itu apa saja nih? Bu, ternyata di sekitar lokasi yang memadai itu ada Permai Indah, perumahan Surya Indah, dan perumahan yang terakhir semuanya indah. Oke, ini jadi hanya sekedar contoh dekomposisi gimana terkait dengan pertama kriteria, kemudian pemilihan alternatifnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh ya. Permai Indah perumahannya seperti itu loh. Surya Indah seperti ini penampakannya. Semuanya indah seperti ini penampakannya. Jadi kita bingung. Which one is the best? Yang mana sih yang paling memungkinkan dari kriteria-kriteria kita tadi? Terkait dengan kualitas bangunan, kemudian fasilitas, dan lokasi. Nah, jadi kita ada bandingkan dulu one by one-nya. Kita coba ya. Pertama, kita melakukan perbandingan nilai dengan menggunakan perbandingan berpasangan. Berpasangan tuh artinya 1 lawan 1. Ya, contoh ya. Misalnya seorang ditanya nih, Bu, saya lebih suka mangga dibandingkan durian. Nah, seperti itu. Tapi di AHP kita wajib kasih angka. Berapa sih dengan skala 1 sampai 9? Ingat aturannya 1 sampai 9. Yang satu sampel. Saya sama-sama suka apel. Apel dengan apel nggak bisa dibandingkan, jadi ditulis 1. Yang ketiga, kalau seandainya angka 3 dikasih, misalnya dalam durian dan mangga tadi, saya lebih sedikit suka durian. Lebih sedikit suka durian dibandingkan mangga. Nah, bisa kita ambil angka 3. Sama seperti angka 5. Elemen yang satu lebih penting dibandingkan elemen yang lainnya. Sampai contoh, Bu, saya lebih suka durian dibandingkan mangga. Nah, angkanya seperti itu. Atau, Bu, saya sangat suka mangga dibandingkan durian. Jadi nanti skala ini nih wajib kita kasih angka. Tujuannya untuk memudahkan kita
memprioritaskan angka berapa sih sebenarnya. Dan ingat, selain angka bilangan ganjil ada juga 2, 4, 6, 8. Ini angka yang istilahnya tengah-tengah antara angka 1 dan 3, angka 2, kemudian angka 3 dan 5, ada angka 4. Nilai-nilai antara dua nilai yang pertimbangannya saling berdekatan. Oke, saya rasa sampai di sini paham. Nanti kita coba dalam beberapa case. Nih contoh ya. Penentuan skala perbandingan antara durian dengan mangga. Dan ternyata begitu kita ambil nih case ke beberapa teman di kelas, rata-rata lebih suka mangga dengan angka 7, sangat suka sekali dibandingkan durian. Nah, kita bikin matriks. Ingat, kalau kita bicara soal analisa hasil hierarki proses, kita bicara soal matriks juga. Jadi durian dengan durian, mangga dengan mangga, mangga dengan mangga angka 1, durian dengan durian angka 1, itu dikasih angka 1. Kenapa? Dia sama. Tidak ada lebih dan kurang. Ini namanya durian dengan durian. Mangga dengan mangga. Oke. Nah, karena dia mangga lebih prioritas angka 7, sangat suka, ditulis di sini mangga sangat sukanya 7. Kondisinya baris, kolom. Clear ya? Dan kebalikannya di sini menjadi durian per mangga 1/7. Kebalikan dari 7 tadi, 1/7-nya. Sampai di sini bisa paham? Kita coba deh ya, case dengan 3 perbandingan. Contoh nih, antara buah durian sama buah mangga, buah durian dengan buah jeruk, mangga dengan jeruk. Clear? Setelah kita lakukan kuesioner ke beberapa mahasiswa, preferensi mereka lebih nyatakan, Bu saya lebih suka mangga 7 poin dibandingkan durian. Clear ya? Tadi mangga 7 poin, isi di mangga, dibandingkan durian 7. Kebalikannya durian mangga 1/7. Dan ini durian dengan durian 1, kemudian mangga dengan mangga 1, jeruk dengan jeruk 1. Ini udah ketentuan. Clear? Nah, kemudian Bu, kalau seandainya durian sama jeruk, ternyata mahasiswa kita lebih suka durian angkanya 5. Kalau gitu, durian dengan jeruk, durian sebagai baris, jeruk sebagai kolom disebut 5. Kebalikannya, jeruk dengan durian 1/5. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, dari skala prioritas tadi sudah tahu nih kan ya, kita dari matriks-matriks tadi. Kemudian kita olah untuk menentukan tingkat alternatif dari seluruh alternatif-alternatif yang ada. Jadi gimana sih caranya kita memprioritaskan ternyata dari 3 perbandingan tadi antara mangga, jeruk, dan durian, mana sih yang paling prioritas? Nah, pertama kita melakukan priority weight-nya berapa. Dari sana kita harus ngitung konsistensi rasio yang dipelajari atau dirunut dengan cara menghitung lambda max-nya, kemudian indeks konsistensinya berapa. Kita coba ya. Karena gini loh, materi ini memang harus kita pelajari dulu secara teori, kemudian baru kita kaji ke studi kasusnya. Oke. Artinya masyarakat ternyata lebih memilih 63% fasilitas oke, kemudian disusul dengan kualitas bangunan 29%, dan terakhir baru lokasi 0,8% atau 8%. Sampai di sini bisa paham? Kita lanjut. Setelah kita dapat nih, selanjutnya kita menghitung lambda max dengan cara angka tadi yang kita peroleh nih 3,095, 3,171, 3,020 itu kita bagi ke 3. Angka 3 ini dapat dari mana? Tadi ingat aturannya, kriteria kita kan ada 3. Ya kan? Kualitas bangunan, fasilitas, dan lokasi. Bu, kalau tadi Bu saya milih HP dengan kriterianya ada 5, udah dibagi 5. Sampai di sini bisa paham? Jadi untuk mencari lambda max itu tuh sesuai dengan jumlah kriteria kita tadi. Diperoleh 3,09. Nah, udah diperoleh lambda max 3,09. Ini mencari indeks konsistensi, ngelihat seberapa konsistensi angka kita tadi. Karena ingat, AHP ini lebih ke skala yang bersifat subjektif. Kadang-kala penilaian subjektif ini kan ya tidak terukur. Ada seseorang yang suka, ada yang tidak. Preferensi kita masing-masing berbeda. Jadi kita mesti melihat konsisten tidak angka yang kita peroleh.
ya kan? Dengan cara hasil dari lambda max tadi dikurangi kriteria kita tadi berapa? 3, kemudian kriteria kita dikurangi 1, 3 kurang 1. Nah ini diperoleh. Indeks konsistensi kita 0,047, jadi baik. Nah gitu ya. Ini tolong nanti dipelajari dan dirangkum kembali. Nanti kita coba dengan soal yang berbeda. Nah, selain untuk mengisi indeks dari konsisten, kita perlu juga mencari rasio konsistensi kita berapa. Dengan cara konsistensi indeks dibagi dengan RI. RI ini diperoleh dari tabel. Jadi konsistensi rasio 0,047 diperoleh dari CI tadi dibagi 0,58. 0,58 itu ingat ya, semuanya nggak lepas dari tabel. Tabelnya itu tadi diperoleh dari tabel yang dicantumkan di sini, ada ketentuannya tabel RC namanya. Jadi kalau 3 kriteria kita 0,58 secara otomatis pembaginya. Kalau tadi 5, Bu saya tadi pakai 5 kriteria, oke 1,12. Jadi 0,047 CI dibagi 0,58 dari sini. Ya diperoleh 0,082 gitu ya. Nah jadi RI merupakan indeks random konsisten jika CR-nya kecil dari 0,1. Jadi perhitungan betul. Misal Bu, ternyata hasil hitungan saya 0,182. Berarti ada yang miss di sini. Perlu kita kaji lagi, apa nih yang salah gitu ya. Kita runutkan lagi kriteria-kriterianya dan pembagi dan pengurangnya. Jadi kalau sudah sampai angka seperti ini udah betul karena dia di bawah 0,1. Oke, sampai di sini paham? Jadi inilah runutan dari kalau kita pengen tahu berapa sih konsistensi dari pengerjaan kita mengerjakan AHP. Sudah selesai ini, sudah apa belum menurut kalian? Penentuan rumah tadi, baru sampai sini? Belum. Iya betul. Karena apa? Ya karena belum tahu nih rumah yang mana yang memenuhi kriteria. Oke, lanjut dong, kita ambil ke menghitung perbandingan berpasangan alternatif. Tadi sudah ketemu ya. Kita udah tahu nih perbandingan yang terkait dengan kriteria. Kemudian kita bandingkan perbandingan alternatif. Alternatif itu kan artinya si perumahan Permai Indah, Surya Indah, semua indah itu dibagi. Kalau kualitas bangunannya gimana? Kalau kita kaji ke fasilitasnya antara masing-masing perumahan ini bagaimana? Juga kalau kita kaji ke arah lokasinya masing-masing perumahan ini bagaimana. Nah oke, kita clear. Coba deh Permai Indah setelah kita review, kita cek nih ke lokasi, hasilnya diperoleh seperti ini. Dan ingat setelah melakukan perhitungan kriteria, langkahnya itu sama step by step dengan yang tadi. Cuma bedanya kita angkanya ini aja nih yang berbeda. Bu kalau terlalu cepat sampaikan aja. Karena kita kan istilahnya mengkaji materi, kemudian dari sini telah dipahami baru nanti kita coba kembali studi kasus. Dengan ya ambil handphone kah atau ambil motor kah dengan perbandingan kriteria yang pengen diambil. Oke, jadi caranya sama semuanya terkait dengan perbandingan kriteria. Nanti silakan dicantumkan. Bu bagaimana dong cari ngitungnya ini? Tadi sudah disampaikan. Bagaimana cara kita menghitung masing-masing sampai ke CR-nya. Oke, kita coba lagi ke pengambilan keputusan. Ini last step yang perlu kita pelajari. Sudah nih, ternyata setelah kita bandingkan kualitas bangunan tadi nih ya. Nih, ini disalin kualitas bangunan, kemudian ini fasilitas, nih lokasi kita salin. Karena apa? Karena ini istilahnya dari kriteria-kriteria itu tadi, dia sama dia, masyarakat tuh lebih peduli sama yang kriteria kedua tadi apa? Fasilitas, yang ketiga lokasi, yang pertama kualitas. Jadi 63% masyarakat kita itu sangat peduli pada kualitas. Nah itu disalin menjadi ini. Kualitas bangunan 0,2, artinya 29% masyarakat kita peduli pada kualitas bangunan. 63%-nya peduli pada fasilitas dan 8%-nya peduli pada lokasi. Ini kriteria loh, dia sama dia. Oke, udah paham? Kemudian kita masuk ke arah masing-masing perumahan ini untuk kualitas bangunan kan kita bandingkan lagi tadi. Kita cantumkan tadi, nih. Cantumkan masing-masing, disalin. Nah, sudah kelar.
baru kita kali. Mencari opsi mana nih yang paling baik untuk dijadikan pilihan kita dengan cara 0,292 ini kualitas bangunan dari kriteria kita dikali ke 0,724 ditambah 0,67. Ingat kalau Permai Indah aja ya. Tuh. 0,67 dikali 0,74 ditambah 0,081 dikali 0,737 diperoleh hasil 0,74. Ternyata hasil perhitungan AHP kita 74%-nya menjadi alternatif pilihan. Gitu. Jadi bisa kalian aplikasikan nih, Bu, saya tadi mau beli handphone atau mau ganti laptop karena laptop saya rusak. Tentu cantumkan kriteria-kriteria apa saja. Dan kita juga kalau ini kan tadi tidak dimasukkan kriteria uangnya ya atau dana atau biaya. Nah, silahkan dimasukkan lagi kriteria yang keempat biaya. Kemudian kriteria yang kelima apa lagi? Bisa diaplikasikan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama, Bu, saya mau beli motor karena selama ini nggak ada motor dan saya berhasil nabung. Nah, dari sini kita ambil kriteria yang memungkinkan, speednya, kecepatannya, kemudian iritminya atau bagaimana. Dan juga mungkin masalah stylish dan atau pertimbangan lainnya lah sebagai seorang mahasiswa. Ya, jadi bisa kok dan mudah diaplikasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini bagian dari sistem AHP yang memang diharapkan kalian pelajari dan pahami dengan seksama. Saya sudah menyerahkan ini materi di dalam link learning kita. Tolong dibuka dan dipelajari kembali. Juga saya sudah juga mencantumkan sejumlah studi kasus, beberapa case yang didiskusikan bersama dan juga dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan deadline-nya. Oke, sebelum saya tutup, ada nggak di antara kalian yang bisa menjadi volunteer kasih kesimpulan tentang pertemuan kita hari ini? Silahkan. Ya, silahkan Deva. AHP merupakan suatu model pendukung dalam pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Alva Edison. AHP bertujuan untuk menyelesaikan masalah multifaktor yang kompleks menjadi lebih hierarki. Melalui penggunaan hierarki ini, masalah akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Oke, thank you. Ada lagi tambahan yang bisa nambahkan lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali bahwa materi telah saya kirim di Trello dan juga di e-learning. Selain itu juga tolong dikerjakan tugasnya. Karena kita ini sistemnya itu bersifat ya studi case. Studi case dalam artian case-case ini memang harus dikerjakan langsung mumpung masih ingat. Jadi ada beberapa case yang perlu direview kembali dan dikerjakan kembali melalui Excel-nya. Saya rasa itu semua penjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyajian dari pernyataan data diri dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran, baik pengantar dan penjelasan mata kuliah serta video tatap muka perkuliahan. Dari apa yang telah saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.